pertama, tujuannya itu tujuan penilaian kemasan produk tape. Yang kedua ada langkah pengambilan data, isinya menjelaskan langkah-langkah mengolah data. Yang ketiga ada langkah pengolahan data, menjelaskan langkah-langkah dalam mengolah data. Yang keempat ada langkah penyajian data, isinya itu menyusun tabel distribusi, membuat histogram, poligon, serta OGIF. Terus mencari median, dan modus. Yang terakhir ada kesimpulan. Kita masuk ke yang pertama, yaitu tujuan. Tujuan pengambilan data penilaian kemasan tape ketan yaitu untuk mengetahui seberapa besar kepuasan konsumen terhadap produk yang kami buat yang dinilai dari penyajian maupun kemasan, dan juga untuk memenuhi nilai ujian praktik mata pelajaran matematika wajib. Lanjut kita masuk ke yang kedua, yaitu langkah pengambilan data. Pengambilan data kami ambil dengan menggunakan Google Form dengan mengumpulkan 100 responden dengan rentang nilai kemasan produk tape ketan 0 sampai 100. Di dalam Google Form terdapat link untuk pemutaran sebuah video yang diupload di Google Drive yang akan menampilkan tampilan kemasan produk tape ketan secara rinci. Bukan hanya link video, adapun foto-foto yang juga menampilkan kemasan. Dari Google Form, kami dapat mengumpulkan 100 responden dalam waktu 2 hari. Dari nilai yang diberi responden kepada kami, akan kami olah terlebih dahulu. Yang ketiga ada langkah pengolahan data. Setelah melakukan langkah pengambilan data, selanjutnya langkah yang dilakukan adalah pengolahan data. Berikut langkah pengolahan data yang kami lakukan. Yang pertama, hasil yang telah diambil dari Google Form kami pindahkan ke Excel untuk memudahkan pengumpulan datanya. Yang kedua, urutkan data nilai yang telah diperoleh. Urutkan nilai dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Yang ketiga, ada menghitung nilai yang didapat dari responden. Contohnya nilai 60 diberikan oleh beberapa responden. Nah, setelah data terkumpul dan data diurutkan, langkah selanjutnya sebelum membuat grafik, tabel, ataupun menghitung median, dan modus adalah kita harus mencari range, banyak kelas, dan lebar kelas. Cara mencari range adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Pada data yang kami kumpulkan, nilai terbesar didapatkan adalah 100, lalu nilai terkecil adalah 60. Maka 100 dikurang 60 adalah 40. 40 adalah range dari data yang kami kumpulkan. Rumus cara mencari banyak kelas adalah 1 plus 3,3 log N. N di sini adalah jumlah data. Jumlah data yang kami kumpulkan berjumlah 100, maka 1 plus 3,3 log 100. Log 100 adalah 2. 1 plus 3,3 dikali 2 didapatkan hasil 7,6. Untuk banyak kelas, berlaku pembulatan ke bawah, maka dalam membuat tabel distribusi, nanti banyak kelasnya ada sebanyak 7. Terakhir, kita bisa mencari lebar kelas untuk menentukan seberapa lebar kelas dari batas bawah hingga batas atasnya. Rumus lebar kelas adalah range dibagi banyak kelas. Tadi range kita sudah dapatkan 40, banyak kelasnya 7, maka 40 dibagi 7 adalah 5,71. Untuk perhitungan lebar kelas, berlaku pembulatan ke atas, maka 5,71 dibulatkan menjadi 6. Lebar kelas untuk tabel distribusi frekuensi adalah sebanyak 6. Berikut adalah tabel distribusi frekuensi dari data yang sudah kami kumpulkan. Di situ terlihat bahwa lebar kelasnya adalah 6. Kita bisa melihat batas kelasnya 60, batas bawahnya, lalu batas atasnya 65. Untuk tepi kelas, itu kita bisa dapatkan batas yang bawah dikurang 0,5, batas atas ditambah 0,5. Karena kelas terdapat antara 60 sampai 65, untuk mencari titik tengah kita bisa menemukan dengan cara 62 ditambah 63 dibagi 2. Maka titik tengah didapatkan 62,5. Lalu untuk frekuensi kumulatif kita bisa mendapatkan
frekuensi-frekuensi ditambah. Jadi untuk frekuensi kumulatif kelas pertama yaitu 1 karena di atasnya belum ada frekuensi apapun. Lalu untuk frekuensi kumulatif kelas kedua didapatkan sebanyak 3, dari mana? Dari frekuensi kelas pertama ditambah frekuensi kelas kedua, 1 ditambah 2 yaitu 3. Untuk frekuensi kumulatif kelas ketiga didapatkan sebanyak 4. Caranya sama, frekuensi kelas pertama ditambah frekuensi kelas kedua ditambah frekuensi kelas ketiga. Begitu juga dengan frekuensi-frekuensi kumulatif selanjutnya. Itu tadi adalah cara penghitungan frekuensi kumulatif kurang dari. Untuk menghitung frekuensi kumulatif lebih dari, kita bisa menghitungnya dari tabel frekuensi yang paling bawah, yaitu 17. Maka frekuensi lebih dari yang pertama, di mana tabel yang paling bawah, itu adalah 17. Lalu frekuensi kumulatif lebih dari tabel yang kedua dari bawah, itu adalah 17 ditambah 27, hasilnya 44. Frekuensi kumulatif berikutnya, jadi ini kita isi dari bawah ke atas. Yang berikutnya adalah 75. 75 didapatkan dari 17 ditambah 27 ditambah 31. Maksud dari penghitungan frekuensi kumulatif adalah untuk frekuensi kumulatif kurang dari, kita bisa melihat dari tabel frekuensi kumulatif yang kedua, yaitu 3. Jadi maksudnya untuk kelas 66-71 atau untuk yang memberikan nilai kemasan bernilai 66-71 itu ada sebanyak kurang lebih 3 orang. Lalu untuk frekuensi kumulatif lebih dari, maksudnya adalah untuk frekuensi kumulatif lebih dari maksudnya adalah kelas 60-65. Ini kita lihat dari tabel distribusi yang paling atas. Untuk nilai lebih dari 60 sampai 65 ada 100 orang yang memberikan. Setelah kita sudah menentukan tabel distribusi frekuensi dari kemasan produk tape ketan, selanjutnya kita akan membuat histogram, poligon, dan ogif. Yang pertama, histogram. Dalam ilmu statistik, histogram adalah sebuah representasi grafik yang menampilkan impresi visual dari distribusi data. Histogram adalah sebuah estimasi distribusi probabilitas dari variabel kontinu dan pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli bernama Carl Pearson. Histogram ini berbentuk diagram batang dengan fungsi untuk menampilkan data kelompok ke dalam bentuk diagram batang. Berikut merupakan histogram data penilaian kemasan produk tape ketan. Dinyatakan dengan histogram bahwa kelas dengan nilai 59,5 memiliki frekuensi 1 dan kelas dengan nilai 65,5 memiliki frekuensi 2, kelas dengan nilai 71,5 memiliki frekuensinya yaitu 1. Lalu kelas dengan nilai 77,5 memiliki frekuensi 21. Kelas dengan nilai 83,5 memiliki frekuensi 31. Kelas dengan nilai 89,5 memiliki frekuensi 27. Kelas dengan nilai 95,5 sampai 101,5 memiliki frekuensi 17. Yang kedua ada poligon. Poligon adalah grafik linear yang biasanya digunakan oleh statistik untuk membandingkan data dan mewakili besarnya atau frekuensi variabel tertentu. Dengan kata lain, grafik poligonal adalah grafik yang dapat ditemukan dalam bidang kartesian, di mana dua variabel terkait dan titik-titik yang ditandai di antara keduanya bergabung untuk membentuk garis kontinu dan tidak teratur. Grafik poligonal memiliki tujuan yang sama dengan histogram, tetapi sangat berguna untuk membandingkan kelompok data. Juga, ini adalah alternatif yang baik untuk menunjukkan distribusi frekuensi kumulatif. Berikut merupakan grafik poligon data penilaian kemasan produk tape ketan. Yang ketiga ada ogif. Ogif sering disebut sebagai grafik frekuensi meningkat.
OGIF dibagi menjadi dua, yaitu OGIF positif dan OGIF negatif. Pada OGIF positif, menggunakan batas atas kelas dan frekuensi kumulatif kurang dari. Sedangkan pada OGIF negatif, menggunakan batas bawah kelas dan frekuensi kumulatif lebih dari. Membuat histogram, poligon, dan OGIF. OGIF berikut merupakan OGIF positif kurang dari sama dengan data penilaian kemasan produk tape ketan. Berikut kami tampilkan gambarnya. OGIF berikut merupakan OGIF negatif lebih dari sama dengan data penilaian kemasan produk tape ketan. Berikut kami tampilkan gambarnya. Setelah menentukan tabel distribusi frekuensi dan menentukan histogram, poligon, serta OGIF, selanjutnya kita akan menentukan min, modus, dan median. Min adalah bagian dari perhitungan dasar statistika. Dalam bahasa Indonesia, min juga disebut dengan rata-rata. Min adalah indikator statistik yang dapat digunakan untuk mengukur rata-rata sebuah data. Modus adalah data yang paling sering muncul. Sekumpulan data yang diperoleh memungkinkan untuk memiliki nilai modus yang tidak tunggal atau mungkin juga tidak memilikinya. Median merupakan nilai tengah pemusatan data yang membagi suatu data menjadi setengah data terkecil dan terbesarnya. Berikut adalah hasil perhitungan min, modus, dan median. Min. Perhitungan min dari tabel distribusi frekuensi kemasan produk tape ketan. Nah, perhatikan gambar tabel berikut. Di situ sudah ada FI. FI itu frekuensi kelas interval ke I. Lalu ada XI. XI itu titik tengah kelas interval ke I. Nah, cara mencari XI ini kita menggunakan rumus batas bawah ditambah batas atas dibagi dengan 2. Lalu selanjutnya kita mencari FI dikali XI. Itu tinggal kita kalikan FI dengan XI-nya. Seperti 1 dikali 6 2,5 mendapatkan nilai 6 2,5, 2 dikali 68,5 mendapatkan nilai 137, dan sampai seterusnya. Lalu kita masukkan ke rumus untuk mencari min. Di situ diketahui jumlah FI-nya itu sama dengan 100. Nah, kita masukkan sigma FI kali XI dibagi sigma FI. FI XI diketahui yaitu 88,18. Berarti 88,18 dibagi dengan jumlah FI-nya yaitu 100. Lalu mendapatkan hasil 88,18. Selanjutnya modus. Perhitungan modus dari tabel distribusi frekuensi kemasan produk tape ketan. Rumus untuk mencari modus yaitu TB ditambah D1 dibagi D1 plus D2 dikali P. Pertama, kita akan mencari TB. Rumus TB itu 84 dikurangin 0,5. Jadi kita mendapatkan 83,5. Lalu mencari D1. D1 itu merupakan selisih frekuensi dengan kelas sebelumnya. Nah, yaitu kita mendapatkan 31 dikurangin 21 yaitu 10. Lalu D2. D2 itu merupakan selisih frekuensi dengan kelas setelahnya. Yaitu 31 dikurangin 27, kita mendapatkan 4. Lalu P. P itu merupakan panjang kelas. Nah, kita mendapatkan panjang kelasnya itu sama dengan 6. Setelah semuanya diketahui, kita tinggal masukkan ke dalam rumus untuk mencari modus tadi, yaitu TB plus D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P. Nah, kita masukkan ke dalam rumus ini, mendapatkan 83,5 ditambah 10 per 10 ditambah 4 dikali 6. Yaitu 83,5 ditambah 10 per 14 dikali 6. Nah, 6 dan 14 ini sama-sama kita bagi 2. Ya, itu mendapatkan
6 dibagi 2 mendapatkan 3, 14 dibagi 2 mendapatkan 7. Lalu mendapatkan 83,5 ditambah 30 per 7 sama dengan 83,5 ditambah 4,3 yaitu 87,8. Setelah data terkumpul, kami juga menghitung mediannya. Median biasa disebut sebagai nilai tengah. Berikut cara menghitung median. Setelah membuat tabel distribusi frekuensi, langkah selanjutnya yang harus dilakukan saat mencari median adalah menjumlahkan seluruh frekuensi. Di sini jumlah frekuensi adalah 100. Karena median adalah nilai tengah, maka kita harus cari nilai tengah dari antara 100 dengan cara setengah dibagi 100, yaitu 50. Pada tabel distribusi frekuensi terlihat, nilai data ke-50 terdapat pada kelas antara 84 sampai 89. Maka kelas tersebut adalah kelas median. Setelah menemukan kelas median, langkah selanjutnya adalah menentukan titik bawah. Titik bawah pada kelas tersebut adalah 84. Untuk rumus median, titik bawah harus dikurangi 0,5. Maka titik bawah sama dengan 83,5. Selain sering disebut sebagai nilai tengah, median juga biasa disebut sebagai Q2. Maka rumus median atau Q2 adalah titik bawah atau TB ditambah setengah N min F sebelum Q2 per F Q2 dikali P, atau P itu adalah lebar kelasnya. Hal terakhir yang harus kita temukan sebelum masuk ke perhitungan rumus adalah F sebelum Q2 dan F Q2. Selanjutnya kita bisa menemukan lebar kelas, yaitu P. Dari mana kita bisa mendapatkan lebar kelas? Lebar kelas bisa didapatkan dari titik bawah kelas kedua dikurangi titik bawah kelas pertama. Titik bawah kelas kedua adalah 66, titik bawah kelas pertama adalah 60. Maka 66 dikurang 60 hasilnya 6. 6 adalah lebar kelas. Untuk menentukan F sebelum Q2 dan F Q2, perhatikan tabel distribusi frekuensi. Sebelumnya, kelas median sudah ditentukan, yaitu pada kisaran 84-89. Pada kelas tersebut, kita lihat F atau frekuensinya, yaitu 31. Maka FQ2 adalah 31. Lalu, bagaimana cara mendapatkan F sebelum Q2? Kita bisa melihat di tabel distribusi frekuensi. Kita bisa lihat frekuensi sebelum kelas Q2, yaitu ada 1, 2, 1, dan 21. Frekuensi-frekuensi tersebut lalu ditambahkan. Maka itu adalah hasil dari FQ2. Perhatikan perhitungan rumus pada gambar di samping. Q2 sama dengan titik bawah ditambah setengah N min F sebelum Q2 per FQ2 dikali P. Sama dengan 83,5 ditambah 50 dikurang 25 per 31 lalu dikali 6. 50 dikurang 25 hasilnya adalah 25. Lalu dikali 6 dan dibagi 31. Jangan lupa untuk menambahkan titik bawahnya yaitu 83,5. Lalu hasil yang didapatkan adalah 88,34. Maka median dari data yang kami kumpulkan adalah 88,34. Dari data yang kami ambil, data yang sering muncul ada di nilai 84 sampai 89 dan mendapatkan modus yaitu 87,8%, kemudian mediannya mendapatkan nilai 88,34%, dan dari data terakhir yang kami dapatkan yaitu nilai rata-ratanya yaitu MEAN adalah 88,18. Sekian video penilaian kemasan produk tape ketan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.